Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Andi dari Muslim Youth Journey. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, selamat datang Mas Khairul. Apa kabar Mas Khairul? Terima kasih nih udah bersedia ngobrol-ngobrol lagi dengan saya ini. Banyak yang tanya dan banyak yang nunggu-nunggu kemarin informasinya ya tentang teman-teman itu udah dapat visa belum itu. Saya udah lihat di postingan keterangan pers dari Facebook resmi Muslim Youth Journey juga ada, kemudian ada di Detik, kemudian juga ada di beberapa koran gitu ya. Tapi saya ingin mungkin biar lebih jelas lagi, pengen dengar langsung dari teman-teman di sini ya, karena saya kebetulan di Uni Emirat Arab, jadi maksudnya di sini adalah untuk apa ya, gimana mengambil hikmah dari semua ini dan apa rencananya, dan misalnya untuk ada teman-teman yang mau ikut itu nanti ada tambahan trik-trik atau gimana supaya mungkin bisa suksesnya lebih besar untuk mendapatkan visa haji. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi mohon ini banyak yang tanya, mohon diterangkan Pak, kenapa kok nggak dapat visa haji gitu. Mungkin bisa diterangkan. Silakan. Pertanyaan pertama itu. Iya, jadi langsung saja Pak ya. Ya. Tentunya pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berlimpahan nikmat ya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa tiba sampai di titik ini, tentunya alhamdulillah itu adalah suatu nikmat yang besar dan tentunya kita mensyukurinya. Tentunya adalah di setiap kehidupan tentunya kita punya ujian dan cobaan masing-masing ya. Dan qadarullah ini merupakan sebuah takdir Allah, kita tidak atau belum mendapatkan visa haji untuk tahun ini. Dan tentunya kita selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tentunya kita selalu memuji Allah atas segala sesuatu yang menimpa kita. Walaupun kita tidak mendapatkan ibadah haji di tahun ini, kita selalu berdoa kepada Allah untuk kita bisa mendapatkan ibadah haji di tahun depan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terkait dengan kenapa kami tidak atau belum mendapatkan visa haji ya. Jadi memang kemarin kami sudah berusaha semaksimal mungkin kami. Yang pertama mungkin dari perencanaan kami dari Gorontalo itu memang selama setahun kami melakukan perjalanan, dan sebelum waktu musim haji kami harus sudah berada di sebelum masuk Saudi. Ya. Minimal 1 bulan atau 2 bulan. Cuman memang kemarin kan berhubung COVID sehingga kami tertahan lama di Indonesia. Kami bisa masuk di Singapura nanti bulan April dan April 2022. Sedangkan kami start dari Indonesia itu tanggal 6 Juni 2021. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala juga COVID, sehingga pengajuan visa kami di kedutaan Arab Saudi yang ada di Jeddah, yang ada di Abu Dhabi ini, kami kemarin melakukan pengajuan ya, permohonan visa, dan kami pun dibantu oleh pihak KBRI ya, pihak Pak Dubes juga, Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Abu Dhabi juga membantu proses pengajuan visa kami ke kedutaan Saudi Arabia yang ada di Abu Dhabi. Cuman memang waktu kita yang terlalu mepet pada saat itu.
Jadi memang pengajuan kami kan waktu kami tiba di Abu Dhabi ini kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sebelum waktu pelaksanaan haji. Nah, setelah pengajuan ada beberapa hari dan kita harus menunggu 1 minggu untuk medical check up dan tentunya setelah menunggu dan kita lagi melakukan pengajuan dan tentunya itu waktu yang sangat mepet, sedangkan itu setelah prosesnya atau prosedurnya adalah setelah kita mengajukan permohonan di Kedutaan Besar Saudi Arabia yang ada di Abu Dhabi, nanti akan diajukan lagi ke Kementerian Pemuda yang ada di Saudi Arabia. Sehingga prosesnya itu kalau ada form yang kita isi itu minimal itu 2 bulan sebelum pelaksanaan haji. Kalau yang kita isi ya, cuman kemarin karena kita ingin berusaha semaksimal mungkin sehingga kita tetap laksanakan dan qadarullah kemarin juga sempat pihak dari KBRI juga sempat membantu kami untuk mencoba melobi kuota haji yang ada tambahannya haji furoda Ya. yang dari Jakarta. Cuman qadarullah lagi kami tidak dapat. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya kira-kira bagaimana kita bisa haji tanpa antri. Tentunya ada beberapa opsi tentunya. Misalkan contohnya kita menggunakan haji furoda. Haji furoda itu kan itu tanpa antri, Pak Imam ya. Mungkin Pak Imam lebih tahu terkait hal itu. Dan yang kedua adalah undangan dari Kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Dari Kerajaan Saudi Arabia itu sendiri. Nah, kami berharap juga, jadi perjalanan bersepeda kami ini memang tidak menjamin kita bisa mendapatkan. Yang perlu digarisbawahi adalah perjalanan bersepeda kami adalah tidak menjamin kita bisa mendapatkan visa haji. Akan tetapi kami berharap dengan perjalanan bersepeda kami bisa bisa memperoleh visa haji itu melalui Kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Jadi kita tidak mengganggu. Mungkin ada yang berpikir kita mengganggu kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Tapi tidak. Jadi kita berharap ada undangan dari Kerajaan Arab Saudi karena kita menggunakan sepeda. Dan yang kedua mungkin alternatif terakhir itu kita menggunakan visa haji furoda yang tentunya biayanya cukup besar ya. Sebelum lanjut Pak, biar jelas dulu saya simpulkan dari poin yang pertama, dari pertanyaan yang pertama yaitu kenapa belum dapat gitu. Satu itu karena waktunya pengajuannya mepet gitu ya intinya. Iya, terus yang kedua ya mungkin udah direncanakan dari dulu, cuma karena faktor pandemi COVID ya. Jadi di Indonesia itu 7 bulan, 8 bulan termasuk mungkin terlambat gitu ya. Jadi idealnya seperti tadi disampaikan harusnya udah nyampe di Abu Dhabi itu 2 bulan sebelum musim haji. Jadi ada waktu lebih lama untuk mempersiapkan pengajuan visa. Betul kan? Ya. Iya, benar. Oke, betul. Ya. Terus ya, sebelum lanjut ke yang alternatif tadi haji furoda, itu apa sih syarat-syarat pengajuan visa haji? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Kalau untuk pengajuan visa haji furoda tentunya kayak vaksin, terus medical check up. Kita harus kemarin kita medical check up itu di sini biayanya cukup besar juga, sekitar 1.000
1.600 ya, 1.600 dirham itu setara dengan sekitar 6 jutaan ya. 6 jutaan, 7 jutaan. Iya, iya, iya. Nah, Oke. 7 jutaan rupiah. Nah, jadi dan alhamdulillah kemarin kami juga sempat melakukan medical check up itu, dan qadarullah ini merupakan sebuah takdir Allah, kita belum bisa mendapatkan visa haji itu sendiri. Oke, iya, iya, iya. Alhamdulillah ala kulli hal ya, mungkin belum waktunya, tapi masih tetap semangat ya Mas ya. Insya Allah Iya, tetap semangat tentu. Mas Khairul masih semangat. Iya, insya Allah. Oke, gimana sekarang sebelum lanjut apa ya? Perasaannya gimana setelah tahu bahwa visa hajinya belum dapat nih, Mas Khairul nih, gimana? Masya Allah. Kalau saya sih lebih semangat lagi. Masya Allah, tambah semangat. Ya. Tambah semangat. Karena kan tujuan kita untuk beribadah di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ya, ya, ya. Insya Allah. Ya, mungkin ya. Oke. Jadi setelah tahu dan kita udah pasti bahwa hari kemarin kita Mas Andi dan Mas Khairul dan satunya lagi siapa? Mas Fuad, Pak Fuad itu ya. Udah Iya, Pak Fuad. nggak dapat, belum dapat visa haji. Oke, rencana selanjutnya apa? Nah, setelah nggak dapat itu. Jadi insya Allah rencana selanjutnya tentunya saya pernah mendengar kisahnya Rasulullah pada saat itu yang sempat batal haji juga, yang pada saat itu Rasulullah membawa satu kelompok jamaahnya, di situ ada para sahabat, dan pada saat itu kaum Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah dan para sahabat untuk dapat memasuki kota Mekah untuk melakukan ibadah haji pada saat itu. Dan pada saat itu juga Rasulullah melakukan pemotongan hewan kurban dan mencukur rambutnya. Dan insya Allah tentunya kita belajar juga dari kisahnya Rasulullah. Dan tentunya kita harus ikhlas dan sabar untuk menghadapi segala keadaan tentunya. Dan insya Allah ke depannya, walaupun kami tidak dapat visa haji, insya Allah kami akan melakukan umroh setelah pelaksanaan haji ini paling kurang lebih sekitar bulan Agustus ya, pada bulan Agustus insya Allah. Oke, ya insya Allah ya, biasanya sih pemerintah Saudi itu akan setelah selesai proses ibadah haji, mereka akan melakukan maintenance ya, pembersihan, pemeliharaan. Nah setelah selesai biasanya waktunya sebulan gitu ya, habis itu baru membuka untuk visa umroh. Insya Allah dapat dan akan sampai ke sana ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal, mungkin ini belum waktunya karena kita yakin ya sebagai muslim semua itu udah ditakdirkan, setiap sesuatu itu ada masanya gitu ya. Dan kemarin seperti ada baru dengar juga saya dicontohkan, ternyata dulu waktu zaman Rasulullah juga ada yang seperti itu. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga itu ada jamaah Indonesia sekitar 46 kayaknya ya, pakai pesawat udah dapat visa, udah sampai di Jeddah, ternyata memang belum ditakdirkan untuk bisa haji, ternyata harus balik lagi. Ya, gitu kan? Iya. Iya. Iya benar, itu beberapa jamaah yang menggunakan haji furoda. Ya, udah rugi uang banyak, nggak tahu rugi atau gimana, tapi mereka yang jelas haji furoda bayarnya lebih banyak, ya. Kemudian mereka udah bersiap, udah pamitan dari sanak keluarga, seneng sampai sini kok ditolak, itu kan termasuk itu apa ya? Masalah ya. Dengan ujian.
benar-benar ujiannya kalau dibandingkan dengan Mas Andi yang di sini mungkin ya mereka lebih shock lagi gitu ya, karena Iya, pikirannya kan udah karena visanya udah ada, bayarnya udah mahal kayak gitu, kok bisa sampai terjadi dan kayak gitu? sudah dijedah lagi. Sudah dijeda, tinggal nyebrang dikit udah nyampe. Nah itu ya jadi ya alhamdulillah ala kulli hal, insya Allah semuanya ada hikmahnya gitu ya. Nanti mungkin belum tahu hari ini, mungkin besok-besok kita tahu, oh ternyata haji saya ditunda karena ada sesuatu hal. Nanti insya Allah ada dapat yang seperti itu. Iya, terus. Amin. Oke, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini, iya, eh, teman-teman itu di Facebook komentar mungkin di fanpage-nya Mas di Muslim Youth Journey juga banyak yang menanyakan, tapi mungkin karena komentarnya terlalu banyak itu dibaca semuanya enggak? Ya masalah ya, yang sharing banyak, yang komen ribuan, view-nya ribuan gitu. Saya kira nggak sempat nih kalau jawab satu-satu, itu kayaknya nanti jadinya cuma main di Facebook doang gitu kan. Iya. Jadi untuk ya mumpung kita ketemu, jadi ya mohon ya dijelaskan lagi. Mereka mikir bahwa next daripada nunggu yang lama gitu ya. Ini termasuk salah satu alternatif cara untuk berhaji yang cepat. Mungkin bisa naik sepeda, mungkin naik motor kayak gitu. Kemudian mungkin biayanya nggak tahu ya ini lebih murah atau lebih mahal sebetulnya. Mungkin bisa dijelaskan, Wak. Jadi apakah memang bisa misalnya kalau dapat untuk kedepannya itu ada orang yang ingin bersepeda kemudian bisa mendapatkan ya, visa haji dengan model yang seperti ini? Silakan. Masya Allah. Ini Yang pertama tentunya itu perjalanan Anda itu menginspirasi banyak orang. ya tentunya Pak Imam, kita sangat bersyukur ya ada orang yang punya niat ke Baitullah untuk dapat melakukan ibadah haji tentunya. Dan untuk menanggapi hal itu, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah bersepeda ke Baitullah bukan sebuah jaminan kita bisa mendapatkan haji atau tidak, seperti itu. Karena memang yang pertama, haji ini adalah panggilan dari Allah ya. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sehingga kalau mau dibilang kita dari Gorontalo, kami tidak bisa menyangka ketika kita menggunakan akal atau logika manusia, kita tidak bisa menyangka bahwa kita bisa tiba sampai di Abu Dhabi saat ini, di Emirat Arab. Yeah. Karena memang kalau mau dilihat dari ekonomi, kita adalah orang yang memiliki dari keluarga yang ekonomi lemah, sehingga kami kuliah di jurusan ekonomi, Pak. Dan kalau mau ditanya, kalau mau jujur ya, untuk ditanya kira-kira budget ketika kita flight dari Indonesia ke Saudi atau kita bersepeda dari Indonesia ke Saudi, mana yang lebih besar? Ya tentunya bersepeda. Karena yang pertama membutuhkan waktu yang banyak, tentunya kebutuhan juga lebih banyak daripada ketika kita naik pesawat langsung. Nah iya betul ya. Akan tetapi adalah logikanya, kalau kita pakai logika kita adalah, logisnya adalah setiap hari itu kita punya rezeki yang tidak akan pernah tertukar. Yang selalu saya tanamkan dari Gorontalo sampai saya memberanikan diri untuk melakukan perjalanan ini adalah, yang pertama kita punya rezeki di tiap harinya itu yang tidak akan pernah tertukar. Rezeki Pak Imam tentunya tidak mungkin saya makan hari ini. Begitu juga sebaliknya. Sehingga saya makan sama sebenarnya, saya di Indonesia atau di Gorontalo dengan saya saat ini di Abu Dhabi sama saja. Ketika saya misalkan tidak makan, tidak bekerja misalkan, saya tidak makan.
Dan sama di Indonesia atau di Gorontalo saya makan dalam sehari 3 kali. Di Abu Dhabi juga pun sama. Saya makan dalam sehari itu 3 kali. Nah, ini yang menjadi pegangan kami. Dalam artian begini, dalam artian kita tetap berusaha ya. Maksudnya tetap ada ikhtiar kita menjual merchandise untuk bagaimana bisa mendapat penghasilan dan kita bisa menutupi kebutuhan hidup kami di tiap harinya. Dan tentunya alhamdulillah ketika kita melakukan safar seperti ini banyak rezeki-rezeki yang dari arah yang kami tidak sangka-sangka. Karena itu maha besarnya Allah tentunya yang tentunya memurahkan rezeki kepada kami. Dan kepada teman-teman sekalian yang ingin melakukan perjalanan seperti kami, silahkan. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana kita terus menjaga niat. Karena memang yang paling penting itu adalah niat kita untuk bagaimana apakah kita menggunakan sepeda ini, niat kita apakah benar-benar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Seperti itu. Oke, ya terima kasih. Ini waktunya udah sholat isya, mepet ya. Sebentar lagi satu atau ada lagi pertanyaan. Ini, Anda kan udah berapa lama ya tinggal di Abu Dhabi ya? Udah lebih dari hampir 2 minggu lebih. 2 minggu. 3 minggu. Nah ini, lebih. Iya oke. Selama tinggal di Abu Dhabi, pengalaman apa saja yang Anda dapatkan? Itu kan tentunya bisa jalan-jalan ke tempat lain. Kemudian bagaimana mungkin ada orang Arab yang tahu, orang Arab yang tahu ketemu di jalan spontanitas, kemudian reaksinya apa, itu mungkin bisa diterangin atau pengalaman yang istimewa di sini kayak gitu. Kalau di Abu Dhabi tentunya kita kaget dengan cuaca ya, cuaca yang panas. Dan yang kedua kita juga disambut baik oleh orang-orang Indonesia yang ada di Abu Dhabi ya. Tentunya alhamdulillah sebagaimana kita disambut oleh banyak orang-orang Indonesia yang ada di tiap-tiap negara. Dan setelah itu kemarin juga kita sempat ketemu sama orang mana Rul ya? Orang lokal sini, orang Emirat atau orang mana? Orang lokal. Jadi kebetulan beliau pesepeda juga. Dan beliau memberikan tumpangan kepada kami. Memberikan kurma. Iya. Masya Allah. Dan mereka sangat terkejut. Apalagi Rul ya? Iya, apa ya? Masa cuma itu satu? Kayaknya banyak itu. Kemarin update bisa sholat jamaah di Masjid Syekh Zayed bareng presiden apa gimana? Sempat ketemu sama presiden? Enggak? Halo? Halo? Ya, jadi kemarin ya. Kita sempat ketemu sama Pak Presiden juga nggak sempat ketemu ya, cuman sholat di masjid yang sama di waktu yang sama, tapi memang belum bisa ketemu karena memang pengawalan yang sangat ketat dan kami hanya bisa bertemu dengan Pas Pampres. Pas Pampres itu apa? Pasukan pengawal presiden, pengawal ya? Ya, seperti itu. Nah, dan kita juga ketemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Alhamdulillah. Oke. Dari Europe, dari US juga ada muslim US. Kita ketemunya di Masjid Syekh Zayed Grand Mosque. Ya Allah, insya Allah ini kan masih ada waktu yang panjang, mestinya banyak acara nih, banyak kegiatan.
sambil menunggu visa umroh, Insya Allah. mesti jalan-jalan lah keliling UAE harusnya. Dan Kami itu sebenarnya dari kemarin cari itu Pak Imam, cari tempat penyembelihan hewan kurban. Cuma di sini agak susah ya. Ada di Abu Dhabi, ada. Pergi ke pasar, itu tanya ke pasar hewan livestock, ya kemudian beli di sana, nanti Anda bisa menyembelih sendiri atau disembelihkan di sana atau disembelihkan di mana itu ada. Tanya kepada apa ya Mas, di situ ada orang yang udah pengalaman. Iya. Terima kasih banyak Pak Imam. Oke, ya mungkin karena waktunya sudah menjelang Isya. Terima kasih sekali atas keterangannya. Semoga insya Allah bisa. Oh iya, hikmahnya belum ini. Hikmahnya kita jadi terlambat itu apa? Hikmahnya yang sekarang Anda pikirkan ternyata masih belum itu apa ya? Perasaan Anda atau gimana ya? Apa? Kalau saya sih bahagia-bahagia aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak introspeksi diri. Mungkin ada banyak yang harus kita persiapkan sebelum memasuki rumah Allah, rumah yang begitu suci. Makanya mungkin itu ya. Kalau saya pribadi sih, mungkin selain apa ya, selain ikhtiar kita sudah kita laksanakan dan mungkin juga ada beberapa yang harus kita selesaikan yang ada di pribadi kita masing-masing. Tentunya semua ridho kedua orang tua juga. Insya Allah kedepannya bisa dari hikmah ini insya Allah di tahun depan saya berdoa bisa haji bersama keluarga. Insya Allah. Amin. Dengan Iya. kedua orang tua, insya Allah. Amin. Iya. Terus pesan untuk teman-teman yang lain yang terinspirasi itu gimana? Mungkin ada biar persiapannya lebih matang gitu. Apa? Kalau saya pribadi sih lebih ke persiapan mental, niatnya kalaupun bisa 1-10, kalau dihitung dari angka harus 11 ya. 11. Jadi niatnya 11. harus kuat gitu ya? Iya, harus kuat. Karena kan apalagi kalau bersepeda begini, ya pasti banyak ujiannya juga. Iya, banyak rintangan di jalan. Oke. Iya, pasti. Karena apa namanya? Karena tujuan kita untuk beribadah dan kita memilih jalan ini dan pasti banyak tantangan dan rintangan, cobaan. Cuman lagi-lagi untuk lebih menyemangati kami itu adalah kita kembali ke niat awal kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih. Mas Andi mau nambahin? Mas Andi. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, anak muda, kalaupun punya niat yang sama, saya pribadi mendoakan jika teman-teman punya niat yang kuat dan atas izin kedua orang tua juga, karena kita juga ini jalan saya hampir tidak diberi izin. Nah, panjang ceritanya. Dan alhamdulillah di episode selanjutnya. Alhamdulillah di sepekan sebelum berangkat, alhamdulillah dapat izin dari kedua orang tua. Alhamdulillah. Oke, ya. Ya, Mas Andi mau nambahin sebelum selesai?
Ya tentunya kalau dari saya tentunya pelaksanaan ibadah haji ini tentunya dari berbagai macam cara ya, tentunya banyak cara menuju Baitullah. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala finansial, dia bisa langsung flight ke Baitullah. Adapun kalau kami berdua punya finansial yang lebih, finansial yang cukup dari Gorontalo, mungkin kami tidak bersusah payah untuk mengayuh sepeda sampai ke Baitullah. Kami bisa mengambil jalan yang lebih mudah. Jadi kepada teman-teman yang punya, atau Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan rezeki, mari selalu niatkan diri untuk datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji yang wajib, tentunya kepada orang-orang yang mampu. Dan kepada yang belum mampu finansial, mungkin punya mampu dalam segi fisik, dan tentunya selalu bisa jalan kaki. Ada yang orang jalan kaki ya, kayak yang dari Pekalongan kemarin sempat jalan kaki atau backpacker ke Mekah, alhamdulillah dapat haji pada saat itu. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Tentunya banyak cara yang ke sana. Adapun ketika orang yang misalkan yang mohon maaf kalau misalkan fisiknya lemah, terus finansialnya juga kurang, tentunya dengan niat kita bisa datang ke Baitullah, kita merindukan Ka'bah, insya Allah dengan niat itu ibadah kita insya Allah tersampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya itu menjadi pahala. Ini ya Pak Imam, tentunya agama kita ini adalah agama yang sempurna tentunya, dan ketika kita baru melakukan niat amalan soleh, insya Allah telah tercatat di catatan amalan kita sebagai mana dicatat oleh malaikat. Nah, sedangkan ketika kita melakukan atau berencana untuk melakukan kemaksiatan misalkan, itu belum tercatat sama sekali. Nanti setelah kita melakukan kemaksiatan itu akan tercatat di amalan keburukan kita. Nah, sehingga oleh karena itu, mari kita semua bagaimana di setiap harinya atau di setiap tahunnya, misalkan menjelang bulan suci atau di waktu pelaksanaan ibadah haji, mari kita semua sama-sama untuk bagaimana selalu meniatkan untuk diri kita agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Insya Allah sudah teman-teman yang bergoes dengan niat haji sudah mendapatkan pahala niat, dan saya yakin itu lebih dari itu, karena di tengah jalan banyak ujian, banyak macam-macam yang susah, banyak kendala, ternyata mungkin juga lebih banyak doanya daripada orang-orang yang naik pesawat kayak gitu ya. Jadi insya Allah pahala yang besar hanya dari Allah. Kita berharap insya Allah walaupun gagal untuk naik haji tahun ini, insya Allah disegerakan, kemudian sebagai alternatif semoga dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya masih tetap dilanjutkan untuk perjalanan ibadah umroh, dan semoga prosesnya dipermudah dan bisa sehat tetap sampai ke Baitullah dan bisa jumpa lagi dengan keluarga. Amin Allahumma amin. Amin. Terima kasih atas pertemuan dan hari ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.